proses membuat gigi palsu ya. Jadi sebelum kita buat gigi palsu, kita susun dulu memakai lilin ya. Jadi tujuannya memakai lilin ini supaya penyusunan lebih bagus. Jadi lilin ini sebelum kering bisa kita paskan. Jadi setelah udah pas, baru lilinnya kita ganti sama langit-langit akrilik ya. Dapat jam Teo. Ya, Dapat jam. dapat. Lapian dulu cuma kuat. Ini proses awal membuat langit-langit akrilik ya. Jadi sebelum kita bikin langit-langit akrilik, cetakan gip putihnya kita kasih minyak pelicin dulu ya. Jadi tujuannya ini supaya pelepasan langit-langit akrilik tidak menempel di cetakan gip ya. Jadi sebelum kita bikin langit-langit akrilik, cetakan gipnya kita kasih minyak pelicin dulu ya. Sebelum kita bikin langit-langit akrilik, bahannya kita campur dulu. Jadi bahan powder sama liquid kita campur dulu, kemudian kita diamkan beberapa detik. Jadi gunanya ini supaya pencampuran lebih bagus. Hasilnya setelah kering, bahannya bisa mengkilat, bisa rapi. Jadi teknik pencampuran ada beberapa teknik. Jadi teknik awal, bubuk powder kita masukin ke sendok dulu, kemudian kita kasih liquid. Setelah itu kita aduk pelan-pelan. Setelah bahannya tercampur semua, baru kita proses pembentukan langit-langit akrilik di cetakan gip. Jadi setelah langit-langit akrilik kita bentuk, jadi proses yang kedua kita akan menyusun gigi palsunya ya. Jadi gigi palsu ini disusun sebelum langit-langit akrilik kering. Jadi kita susun sesuai gigi yang hilang ya. Jadi ini penyusunannya harus cepat, karena pengeringan di cetakan ini hanya sekitar 2-3 menit ya. Jadi sebelum 3 menit gigi palsunya harus udah rapi. Jadi kalau udah kering itu tidak bisa dirubah lagi. Jadi sebelum kering kita paskan dulu susunannya sesuai gigi aslinya ya.
Jadi buat membuat langit-langit akrilik ini ada beberapa tahap ya. Jadi tahap pertama setelah kering, kemudian kita bentuk lagi tahap yang kedua ya. Di tahap kedua ini kita lihat dulu bagian mana yang tipis, jadi kita tebalkan lagi. Setelah itu kita diamkan. Ini proses pengeringan sekitar 5-10 menit supaya langit-langit akriliknya lebih kuat ya. Nah, ini proses setelah pengeringan. Jadi setelah pengeringan itu kita cek dulu. Jadi setelah kering kita buka. Jadi tahap selanjutnya kita akan membentuk langit-langit akrilik sesuai cetakan gigi bawah ya. Jadi langit-langit akrilik itu nanti kita bentuk. Setelah kita bentuk, proses selanjutnya kita akan menghaluskan langit-langit akriliknya ya. Jadi tujuan penghalusan ini supaya gigi palsunya enak dipakai, tidak kasar di mulut, terasa nyaman. Jadi ada beberapa tahapan membuat gigi palsu supaya enak dipakai ya. Ini proses setelah memakai gurinda kasar. Jadi setelah gurinda kasar kita pakai gurinda yang halus ya. Jadi gurinda halus ini tujuannya supaya langit-langit akriliknya lebih halus, lebih licin. Jadi tujuan gurinda yang kasar untuk menipiskan, gurinda yang halus untuk menghaluskan langit-langit akrilik ya. Jadi prosesnya ada beberapa tahapan. Jadi setelah ini kita amplas, kemudian proses yang terakhir kita poles langit-langit akrilik supaya lebih halus, lebih mengkilat, jadi terasa enak di lidah ya.
ini proses pengamplasan langit-langit akrilik ya. Jadi setelah kita pakai yang halus, kemudian kita pakai amplas. Jadi tujuan amplas ini supaya pori-pori langit-langit akriliknya tidak kelihatan. Jadi sebelum kita poles kita amplas dulu. Jadi amplas ini supaya langit-langit akriliknya lebih halus ya. Jadi setelah kita amplas, kemudian prosesnya kita poles. Jadi setelah kita poles, langit-langit akrilik itu lebih mengkilat ya. Jadi setelah halus, setelah mengkilat, baru proses terakhir kita akan memasang di mulut pasien ya. Jadi ini proses pemolesan. Jadi pemolesan ini sekitar 1-3 menit. Jadi setelah dipoles hasilnya akan lebih bagus. Jadi setelah dipoles itu sangat halus. Jadi kalau dipakai itu terasa nyaman, tidak kasar di mulut. Gigit ke dalam kan, buka, gigit.